Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini, pertemuan kelima, perkuliahan kita akan membahas tentang manusia dan alam semesta. Nanti kita akan bahas pula dalam Al-Quran mengapa ada sebutan 3 kepada manusia. Yang pertama adalah Al-Insan. Kita ketahui kata Al-Insan ini tercantum dalam surat At-Tin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin ini, Allah menyebutkan manusia dengan Al-Insan. Nah, tugas kalian nanti menuliskan ayat yang Bapak bacakan. Kemudian coba cari dalam kamus atau di Google apa itu insan. Nah, yang pertama, jadi yang dalam Al-Quran bahwa manusia disebut Al-Insan. Artinya dalam ayat itu, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang seindah-indahnya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Nah, ini yang membedakan manusia dengan binatang, manusia dengan makhluk yang lain. Maka Allah di sini menyebutkan kata Al-Insan. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan kata manusia itu dengan bashar. Bashar. Nah, kita tahu dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110, di situ Allah menegaskan, nanti kalian silakan buka surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ tegas menyatakan bahwa ada kata bashar, menunjukkan bahwa Rasulullah itu bashar. Bashar itu manusia biasa. Basaro misluhu, sama seperti kalian. Makan, minum, mempunyai istri. Nah, kata manusia ini di sini dicantumkan dengan ungkapan bashar. Kalian silakan buka nanti surat Al-Kahfi 110 dan ditulis ayatnya. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nah, itu satu ayat yang pendek, tapi kalian catat dalam ayat itu ada kata basyar. Nah, yang ketiga, bahwa kata manusia itu disebut dengan anas. Nah, kalian sering membaca surat ini kan? Surat yang terakhir dalam Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang ketiga, kata manusia tercantum di dalam Al-Quran itu dengan sebutan An-Nas. Di situ bisa kita ketahui bahwa yang namanya An-Nas atau manusia itu Allah secara tegas menyatakan bahwa manusia itu ada yang selalu menggoda. Nah, itu tadi surat An-Nas itu, min syarri, dari kejahatan akhonas. Siapa akhonas itu? Ada makhluk halus pisudurinas, di dalam dada kita. Nah, itu Allah mengungkapkan dengan sebutan Anas. Nah, makanya nanti kalian catat surat Anas ini, kemudian coba terjemahkan artinya pun apa yang tersimpan di dalam surat An-Nas. Nah, baik.
Bapak lanjutkan kembali bahwa pembahasan kita yang tadi Bapak sampaikan itu adalah tentang manusia. Tercantum di dalam Al-Quran itu ada 3, yaitu sebagai yang pertama itu adalah manusia yang disebut al-insan, yang kedua manusia juga disebut dalam Al-Quran itu adalah bashar, dan yang ketiga manusia disebut dalam Al-Quran itu adalah anas. Nah, silahkan kalian nanti menuliskan dan lihat referensi di buku yang lain, atau boleh dicari di Google apa perbedaan ketiganya ini. Ya. Baik, Bapak lanjutkan pembahasan kepada manusia dan alam semesta, karena saling berkaitan ini. Ya. Berkaitan dengan manusia dan alam semesta, nah Bapak ingin mengingatkan dulu bahwa Allah itu di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah yang sering kali kita baca, ada satu ayat yang luar biasa hebat. Ayat itu, ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, semuanya sudah hafal, tapi kalau kita pahami berdasarkan tafsir-tafsir ayat Al-Quran, maka disinilah ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta begitu hebat dan luar biasa. Kehebatan Allah ini bisa kita lihat, jangan jauh-jauh. Kepada diri kita sendiri pun di situ ada Sang Maha Pencipta yang luar biasa hebat yang harus kita renungkan dan tafakuri. Mengapa? Karena Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak tafakur tentang diri kita sendiri. Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 21, Allah tegas menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kamu sendiri hendaklah kamu mentafakuri. Hendaklah kamu memikirkan. Hendaklah kamu mengambil pelajaran yang berharga tentang diri kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada sistem yang luar biasa hebat. Bahkan kalau kita renungkan dan tafakuri, dalam diri kita itu melahirkan berbagai ilmu. Coba, kalau kalian sakit, pasti otomatis kan bertanya kepada dokter. Ribuan penyakit di dalam diri kita itu ada. Maka ada spesialis dokter. Nah, kita tahu kan ada spesialis mata, ada THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Kemudian juga ada spesialis kanker, ada spesialis tulang. Ya. Ini semuanya tidak lain adalah kekuasaan Allah yang sering kali dilupakan oleh manusia. Oleh karena itu, Bapak mengingatkan kembali dalam surat Az-Zariyat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kamu sendiri hendaklah kamu mentafakuri, memikirkan secara lebih mendalam. Yang persoalannya dalam diri kita ini untuk apa dilahirkan ke dunia? Mau apa? Mengapa? Kan itu pertanyaannya. Mau apa hidup di dunia ini? Mau kemana hidup di dunia ini? Dan bagaimana hidup di dunia ini? Pertanyaan yang sangat menyentuh kepada kalbu kita. Kita ini mau kemana? Bukankah kita setiap hari menyaksikan banyak orang yang meninggal dunia? Bahkan mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin juga keluarga dekat kita. Secara bergilir, akhirnya semuanya meninggalkan. Dan kita pun pasti, suka atau tidak, kita pun akan meninggalkan alam semesta ini. Dan alam semesta ini adalah fana. Apa maksud fana ini? Akan mengalami kehancuran. Jangankan alam semesta yang akan mengalami kehancuran, diri kita pun sebenarnya akan hancur. Nah inilah, makanya mengapa Allah mencantumkan dalam surat Az-Zariyat itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kamu sendiri hendaklah kamu selalu mentafakuri, selalu merenungkan, agar meyakini bahwa ada Sang Maha Pencipta terhadap diri kita.
Coba para mahasiswa renungkan. Setiap hari jantung bergerak terus. Pertanyaan yang sangat mendasar, siapa yang menggerakkan jantung itu? Allah tidak pernah berhenti terus mengurus seluruh manusia di muka bumi ini dengan memberikan jantung terus memompa. Coba kalau jantung berhenti, mati kita. Nah, oleh karena itulah, disinilah belajar pendidikan agama yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian bukan sekedar ilmu, tapi kalian harus memiliki satu keyakinan bahwa ada kehidupan yang akan kita lalui. Kenapa? Karena tahapan berikutnya ini yang begitu berat dan sangat mengerikan. Bukankah kita di dunia baru tahap kedua? Ada tahap yang pertama kita baru kemarin misalnya, bayi melahirkan itu kan baru dari alam lahir kemudian alam dunia. Nah, kita sekarang di alam dunia. Nah, setelah alam dunia kita akan masuk ke alam kubur, alam barzah. Nah, alam barzah inilah yang akan kita lewati dan akan kita hadapi. Ini yang sangat mengerikan. Alam barzah ini alam yang membedakan antara alam dunia dan awal memasuki alam akhirat. Sedangkan alam akhirat di dalam Al-Quran itu disebutkan khalidina fiha abada. Di dalam kehidupan itu sangat kekal abadi selama. Nah, makanya Bapak mengingatkan kepada para mahasiswa agar gunakan akal kita, hati kita untuk semakin menyadari bahwa Islam bukan hanya sebagai ilmu tetapi harus diamalkan, harus dipahami secara mendalam. Nah, Bapak tadi menyinggung ketika satu ayat Bapak bahas alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ini akan sangat banyak sekali penafsiran para ulama. Tetapi yang terpenting, dengan kita memahami satu ayat ini, semakin memperkuat hati kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ayat itu, kalau kita terjemahkan, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, di sini mulai Bapak masuk yang tadi Bapak sampaikan, manusia dan alam semesta. Seluruh alam semesta ini Allah hanya menyebutkan di dalam surat yang tadi Bapak baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Rob yang menguasai alam semesta. Maka yang harus kalian pahami, Allah itu menguasai alam yang ada di seluruh muka bumi ini, termasuk alam langit. Astronomi itu jaraknya luar biasa jauh. Bahkan kalau kalian belajar astronomi, baru terungkap bahwa ternyata bintang-bintang itu bukan jumlahnya ratusan atau ribuan. Berapa jumlahnya? Miliaran. Sungguh jumlah yang sangat luar biasa banyak. Bahkan sempat Bapak membaca bahwa bintang yang kalian tadi malam lihat itu bukan bulan, bukan bintang yang kemarin, tetapi itu 200 tahun dia itu muncul lagi. Coba, Masya Allah, Subhanallah. Nah, disinilah kita ini memang kerdil, tidak ada artinya berada di dunia ini. Makanya Allah untuk mengungkapkan kebesarannya, kekuasaannya, Rabbil Alamin. Allah lah Rabb, Tuhan semesta alam. Apa para ulama menafsirkan tentang Rabbil Alamin ini? Artinya bahwa Allah menguasai alam ruh. Ini yang harus pahami. Bukankah setiap diri dalam kita ini ada ruh? Kalian mahasiswa mempunyai ruh. Kalau tidak punya ruh, mati. Ruh itulah yang kekal. Kita kan pasti akan hancur. Tubuh kita bahkan menjadi tulang belulang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ruh itu oleh Allah dicabut. Nah, ini alam ruh yang Allah tahu persis siapa saja di seluruh muka bumi ini yang telah mati, dan Allah menggenggam ruh-ruh mereka itu. Kemudian alam malaikat.
Allah yang menguasai alam malaikat. Ya, jumlah malaikat tentu lebih banyak. Dan mereka itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Sementara manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah. Ya. Ada juga alam, dari alam malaikat, alam jin. Ini alam jin. Ya. Jin itu ada. Tadi Bapak menyebutkan mina jinnati wannas. Atau ketika Bapak pernah menyinggung, kalian membahas wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, makanya Bapak mengingatkan kembali tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Maka kalau tidak ibadah kepada Allah, sama saja dengan binatang. Ini yang harus kalian paham. Ya. Nah, alam jin ini dikuasai oleh Allah. Allah tahu persis. Ya. Berapa juta atau miliar jin yang oleh Allah ciptakan, semuanya Allah yang mengatur. Allah yang tahu tentang karakter mereka. Nah, makanya kita ini pun ada jin dalam diri kita itu. Ya. Nah, kemudian alam jin tadi kan, Allah pun menguasai alam tumbuh-tumbuhan. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini, itu Allah yang mengatur dan menciptakan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Ya. Jadi sebenarnya tanah ini hidup. Bagaimana buktinya hidup? Tanah bisa memunculkan berbagai tanaman, pohon-pohonan. Inilah yang harus kalian paham. Ya. Kemudian alam binatang. Allah menguasai alam binatang yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bukankah Allah menciptakan berbagai burung? Dan jenis burung itu ratusan, bahkan ribuan. Begitu pula Allah menciptakan berbagai jenis ikan di lautan. Berapa puluh ribu atau miliar ikan yang di laut. Nah, inilah. Jadi mengapa Allah menyebut Rabbil Alamin? Allah menguasai seluruh alam yang ada di dunia dan di langit ini. Semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya mengikuti perintah Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan jatuhnya satu daun yang kering, Allah Maha tahu. Bahkan tidak hanya itu. Getaran hati manusia, Allah tahu. Apa motivasi yang tersimpan di dalam diri setiap manusia itu, Allah Maha mengetahui. Disinilah para mahasiswa harus memahami makna tentang kehidupan. Ya, berkaitan dengan manusia dan alam semesta. Nanti kalian buka surat At-Tariq. Dalam surat At-Tariq itu begitu luar biasa Allah menggambarkan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Allah berfirman, "Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini subi wa tara'ib." Ini tentang proses ciptaan manusia. Bahwa bukankah kami ciptakan manusia dalam sutulan, ya, dalam satu rahim, fal yang duril insanu mimma khuliq. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana kamu diciptakan oleh Allah? Allah menggambarkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari setetes air yang sangat hina, tersimpan di dalam rahim seorang ibu. Secara perlahan terus tumbuh dan berkembang, lahirlah kita ke muka bumi. Disinilah. Maka perhatikan oleh mahasiswa nanti surat At-Tariq. Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib innahu ala rad'ihi laqadir. Maka semua itu Allah menegaskan sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan berapa ribu miliar manusia hanya dalam hitungan detik. Ya, oleh karena itu, di sini semakin kita memahami Al-Quran, akan semakin tahu bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Ya. Nah, Bapak kaitkan pula dengan surat Ali Imran 190
191 kaitannya juga dengan alam semesta. Ya, bukankah minggu lalu Bapak pernah menyinggung bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini? Ya. Tapi sebagai khalifah ada tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Maka untuk menegaskan tugas dan kewajiban itu, dalam surat Ali Imran 190, 191, Allah merinci siapakah ya orang yang oleh Allah kedudukannya tinggi di muka bumi ini. Ya. Allah berfirman dalam ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallah. Silakan nanti kalian buka surat Ali Imran ayat 190 ayat 191. Itu agar membuka wawasan kita tentang tema atau bahasan yang Bapak sekarang dijelaskan, ya, tentang manusia dan alam semesta. Ya, kenapa Bapak mengutip surat Ali Imran ini? Karena dalam ayat itu jelas sekali. Inna, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam kepada siang, terdapatlah ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang disebut dalam ayat ini ulil albab. Kita harus berupaya menjadi manusia ulil albab. Kenapa? Karena nilai dan kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah. Bahkan derajat kita teguh menjadi ulil albab ini menyebabkan kita di dunia ini akan menemukan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Jadi para mahasiswa, ya, tegas di sini Allah menyatakan, ya, dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam atau malam kepada siang, la ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang ulil albab. Siapa ulil albab itu? Orang yang mau mentafakuri, orang yang mau merenungkan, orang yang mau membuka hatinya untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat 191 Allah begitu jelas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu tegas sekali Allah menyatakan. Jadi yang dimaksud dengan ulil albab, alladzina yadhkuruna Allah, adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini para mahasiswa harus diingat bahwa ada hidup yang bisa menenteramkan hati kita. Apa? Zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan menenteramkan hati kita. Ini yang banyak tidak ditemukan oleh manusia dewasa ini. Karena apa? Banyak manusia yang stres, manusia yang tidak bisa mengimbangi perjalanan alam semesta yang begitu cepat sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi? Banyak manusia yang masuk ke rumah sakit jiwa. Silakan kalian cek. Berapa orang penghuni rumah sakit jiwa di kota Bandung saja hampir padat. Ya, setiap hari yang konsultasi ke psikiater, psikolog semakin banyak. Kenapa? Karena dia tidak menemukan dirinya sendiri, resah, gelisah. Inilah di sini masuk setan. Maka Bapak ingatkan kepada kalian, ulil albab itu yang pertama, alladzina yadhkurunallaha, adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pada saat dia sedang berdiri, pada saat dia
ya, sedang duduk, ya, qiyama wa qu'uda wa ala zunubi. Kemudian pada saat dia sedang berbaring, itu wa yatafakkaru, dia senantiasa memikirkan, bertafakur tentang alam semesta ini, termasuk memikirkan tentang diri sendiri, mau kemana, mau apa hidup di dunia, mengapa hidup, bagaimana hidup ini. Ya, inilah pentingnya kalian memahami surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Sehingga di situ Allah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Maha suci Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan apa yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang sia-sia. Termasuk diri kita itu Allah tidak sia. Ketika kita melihat ada orang yang disabilitas, ada orang yang idiot, kemudian ada orang yang memiliki, mungkin menurut kita kekurangan, tetapi tidak sebenarnya. Tetapi Allah memberi kelebihan. Ya. Ada orang yang autis, tetapi satu sisi dia pandai menghafal Al-Quran. Nah, di sini para mahasiswa, agar kalian semakin terbuka wawasan, memahami hakikat alam semesta dan kita sebagai manusia di muka bumi. Ya. Demikianlah pertemuan kali ini. Bapak ingatkan, tugas kalian kerjakan sebagaimana biasa. Bapak minta ditulis tangan ayat-ayat Al-Qurannya, ya, diberi waktu 2 hari, silahkan nanti disampaikan ke Bapak seperti biasa juga. Itu tidak lain Bapak melatih kepada kalian belajar mandiri dan belajar bertanggung jawab. Masalah nilai, Bapak akan melihat bagaimana keseriusan dan kesungguhan mahasiswa melaksanakan tugas yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.